bicara dengan hati mereka itu, berkata-kata, bicara hatinya terus, ya, bicarakan hal yang banyak. Wasarairihim, dan juga mereka bicara dengan batin-batin mereka itu, jadi ya, hati yang paling dalam. Ada dua, ya. Coba kalau kita itu terkadang pernah mungkin mengalami, kadang hati kita bicara ada dua. Hati yang satu dalam rangka zikir kepada Allah, hati yang satu lagi dalam rangka mengingat kepada Rasulullah, ya, atau kepada hal yang lain. Lagi zikir tapi yang lain baca Al-Quran, lagi zikir tapi yang satu ini baca sholat. Ini yang dinamakan biqulubihim wasarot iri. Hatinya bicara, batinnya juga, bagian paling dalamnya juga bicara. Teman atur doang, otak pala dong mikirin. Ya, nggak bisa begitu kita. Coba lakukan itu. Ya, lagi zikir, lagi ingat, hati kok kenapa ini hati baca Al-Quran? Padahal lagi zikir, ataupun lagi baca Al-Quran, kok kenapa baca sholawat ini hati? Jadi hati itu, kalau terus kita latih, ya terus kita latih itu, maka hati itu selalu berbicara, ya. Selalu berbicara hati kita itu. Nah, di situ yang mereka, makanya kaum ahli thariqah itu karena menelusuri perjalanan Allah, mereka sudah terlatih, hati mereka, anggotanya terlatih, hatinya dan batinnya pun terlatih semuanya. Khulwatihim makari rabbihim, dan mereka juga menjauhi, ya, mereka menjauhi dari sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menjauhi. Hatinya dicatat itu, ya, menjauhi. Hatinya menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Batinnya pun menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Khawatir lintasan hati, ya, yang keji sekecil apapun tidak ada melihat. Artinya nggak ada yang keji sama sekali, setitik pun nggak ada kejinya. Makanya kalau kita bertidur, ya, kita mau tidur di samping kita baca doa, baca kalimat-kalimat tauhid, mohon ampun pada Allah, niatkan di dalam hati, begitu bangun, ya Allah, saya akan menunaikan kebaikan-kebaikan dan nggak ada setitik pun niat zolim kepada makhluk. Gitu dunia. Ya, sudah dari mulai mau tidur itu sudah ibadah, ya, ternyata kagak bangun gitu, sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, nggak ada nilai, udah ada nilai niat baik dan nggak mau berzolim kepada siapa, pada setiap makhluk. Nah itu tuh, ya, mulai kita latih hati kita sedikit, ya, banyak kebaikan yang kita perbuat. Tadi nggak mau berbuat keji, ya, walaupun setitik saja kepada makhluk itu sudah ada niat, ya, kita akan ingat, kita bangun kita ingat alhamdulillahilladzi ahyana, ya, dan seterusnya. Saru atqiya'ah, saru kuruma'ah indahu. Maka jadilah mereka itu para ahli thariqah, ya, atqiya'an, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu, ya, karena dia jaga sesuatu tadi, jangan sampai mengecewakan Allah, membuat Allah nggak suka, membuat Allah nggak senang. Ini lambang apa nih? Lambang dia itu cinta kepada Allah. Kemarin dibilangin, ya, bahwa cinta itu adalah, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, di mana orang yang mencintai sesuatu, dia tidak akan pernah mau mengecewakannya, dia nggak akan pernah menyakitinya. Ya, ini tandanya seseorang tadi cinta pada sesuatu, yaitu kepada Allah. Ya, jadi cinta kepada Allah gitu, nggak mau dijauhi segala sesuatu yang membuat Allah nggak suka, yang dilarang oleh Allah. Nah, jadilah mereka orang-orang yang
taqwa intisalul awamirihi, ya. Apalagi itu wajinabu nawahihi, yang menjauhi menunaikan perintah-perintah Allah baik yang fardu maupun yang sunnahnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah secara hukum zahir, dan juga menjauhi larangan Allah secara hukum batin, yaitu akhlak. Ya, itu kan hukum batin. Ya, hukum qalbu itu akhlak. Kalau sholat itu ada 3 rukunnya. Ada rukun qauli, ada rukun fikih, ada rukun qalbi. Tiga-tiganya. Secara fikih, rukun qalbi itu kita cuma niat. Ya, niatnya apa? Lillahi, itu rukun qalbi udah. Secara perjalanan orang-orang berakhlak, ya, bukan sekedar dia niat secara tadi, tapi memang dia sudah berserah diri, ya, menghadap kepada Allah secara ihsan, gitu, ya. Kalau mereka itu sudah bagus akhlaknya kepada Allah. Kalau kita tingkatnya begini aja, tingkatnya ya. Kalau kita ibadah, kita ngapain aja dalam bentuk ibadah, ya, terutama yang hubungan kita kepada Allah, asal jangan ada sifat riya, jangan ada ujub, jangan ada takabur, walaupun pikiran kita ngawur, selamat udah, ya. Jangan ada pengen diponten, ya, pengen diponten, yang wonten kita sama kudunya man guru, ya, yang wonten tuh guru gitu. Kalau itu dia nggak ada, selamat itu tadi termasuk diantaranya afal dan akwalnya, ya, memenuhi rukun fi'linya dan rukun kaulinya. Jaga qalbu itu yang nggak ada sifat riya, nggak ada sifat ujub, ya, nggak ada sifat takaburnya, selamat. Dan tidak merasa lebih dalam lagi, kita ibadah itu tidak merasa punya kita, boleh kita, dan kemampuan kita, bukan. Itu adalah anugerah dari Allah, anugerah nikmat dari Allah. Itu, ya. Berapa banyak kita, badan kita sehat, ya, tegar, ya, dompet tebal, ya, mau bangun mau berat kita. Kenapa? Lagi nggak dapat anugerah. Kadang-kadang kita badan lagi nggak enak, ya, dompet lagi tipis, ya, bangun juga, ya. Bangunnya anda minta duit apa gimana ya? Mengadukan hal kepada Allah. Ini anugerah, ya, bukan punya kita, bukan. Semuanya bukan punya kita. Makanya para ulama-ulama kita setelah dia ibadah, dia sujud syukur. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah atas anugerah taufik dan hidayahnya, ya, atas anugerah taufik dan hidayahnya, dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, lezatnya ibadah. Makanya dia sujud syukur, ya Allah, ya, seolah-olah terima kasih telah Engkau anugerahkan hambamu ini bisa beribadah kepada Engkau, semua dari Engkau, gitu, ya, bukan punya sendiri, bukan punya kita. Jadi, ya, mereka orang yang paling takwa, dan mereka apa lagi? Mereka menjadi orang yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi orang yang mulia di sisi Allah. Ini yang harus didapat, ya. Ini harus didapat, ya. Sebab untuk apa? Untuk apa sih belajar? Ya, kita untuk apa belajar? Kalau udah kita tahu, ya, kita mulai, ya, untuk bisa seperti itu. Jadi mulia, walaupun seluruh umat manusia mulia, ya, inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara para hamba-hamba Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian itu. Itu yang paling, ya, yang palingnya itu. Semuanya mulia, tapi tergantung bagaimana volume takwanya tadi itu, ya, volume keimanannya itu.
yang menjadi hina. Ya. Kalau mulia, kita dimuliakan oleh Allah, insya Allah di dunia sampai akhirat. Kalau kita hina di dunia yang hina, sampai akhirat pun kita menjadi hina. Kecuali tadi atas rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Kayak enak. Ya, dihinakan oleh Allah itu tidak enak. Dihina orang saja kita sudah melekat, sudah gak enak, apalagi dihina oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Ya, yang selalu kita akan bertemu kepada Allah. Ma'budu ahadikum dirhamuhu wa dinaruhu. Mulai dah. Ya, itu. Yang disembah oleh kalian, ya, yang disembah di antara salah satu oleh kalian, ya, adalah materi. Dirhamu, dirhamnya, dinaruhu dan dinarnya. Kalau kita bilang duit dah, ya, itu yang disembahnya. Kenapa orang itu bisa pusing kepalanya, pening kepalanya kalau nggak punya duit? Ditambah dengan problematik kehidupan yang ada, ya. Waduh, masih nih, nyampe depan pintu masuk lagi, kopi lagi, bener ya. Waduh, itu kenapa begitu? Ya, ini tadi karena ma'budu ahadikum dirhamuhu, ya, badinaru. Salah satu yang disembah oleh kalian itu adalah dirham dan dinar. Ya. Kalau kita tadi materi bentuknya. Nah ini, ya. Walaupun memang itu penting semua. Ya. Kalau kondisi kita, semua kita ini adalah, ya, jamaah kita ini adalah orang yang menengah ke bawah, bahkan paling bawah. Gitu ya, bukan menengah ke bawah lagi, udah paling bawah. Katanya bisa makanannya udah alhamdulillah, gitu. Ada udahnya. Itu bukan sangat bersyukur ya. Ada udah alhamdulillah. Sewa juga masih artinya itu. Lumayan. Tapi ketika kebutuhan yang lain, nah disinilah introspeksinya kita. Yang pertama, kita adalah orang jahil, orang yang gak punya ilmu, orang yang gak punya keahlian, gak punya keterampilan. Jadi yang pertama tuh. Makanya mereka mau berangkat dari pagi, pulang sore bawa tas. Kenapa? Karena ada ilmunya. Jadi, yang kedua, kita itu nggak punya kemauan untuk ke arah sana. Ya udah begini aja udah. Itu kita mah. Ya, pagi-pagi di depan tukang nasi uduk udah angkat aja ya, gitu. Ngopi udah. Ya, maunya gitu doang. Kagak ada punya kemauan, ilmu kagak ada, kemauan kagak ada. Kita tuh, kalau artinya kemauan apa? Kemauan kan banyak teman. Ya, kita bisa bertukar pikiran, ya, kita bertukar pengalaman, apa yang mesti begini, kenapa begini, ya, artinya jalannya bagaimana, kan bisa. Iya kita gumlong dah, ya, kira ber sok ya nih, sok katanya, sok kalian. Nah itu. Mereka menengah ke atas memang punya ilmu pengetahuannya, tingkat kemampuan pengetahuannya tinggi, dan kemauannya pun tinggi, semangatnya tinggi. Nah ini untuk generasi kita, anak-anak kita ini, Masya Allah ya. Anak-anak kita punya apa? Ilmu pengetahuannya nggak seberapa, kemauannya kita manjakan terus. Makannya enak, jajannya ada, hiburannya HP, kendaraannya ada. Ini salah kita. Warisan emang kagak punya udah. Salah kita tuh ya. Kita suka memanjakan anak kita begitu. Nah, tidak tegar akhirnya. Untungnya
kita itu anak-anak kita pada rajin ngaji, pada rajin sekolah, masih dengar nasihat, ya, masih dengar ajaran agama, masih dengar akhlak, ya, masih begitu masih. Khawatirnya di tempat-tempat lain, ya, udah seperti tadi, tapi nggak pernah mendengar nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat agama, ya. Baca Al-Quran aja nggak bisa, ya, baca Iqra nggak bisa. Nah itu, jangan tinggalkan dalam Al-Quran, jangan kau tinggalkan keturunan kamu, keturunan yang lemah. Jangan sampai keturunan kita itu lemah. Lemah apanya? Ya, itu lemah keimanannya, lemah pengetahuannya, lemah ekonominya, juga lemah fisiknya. Jangan sampai lemah. Kita memberangkang bagaimana yang menduk ini, ya, memberangkang ribet, gitu ya. Nah, ini yang disembahnya itu tuh, ya, kebanyakan umat manusia, ya, tempat penghambaan dirinya, dia patuh dan taatnya kepada dirham dan dinar tadi itu, yang menjadi acuannya itu. Ini memang penting, ya, penting itu. Kudu ada, kudu bisa kita itu. Kan dicontohkan Rasulullah, ya, rajanya para nabi, rajanya para rasul, rajanya para wali, rajanya tasawuf, ya. Baginda Nabi orang yang kaya, ya, pemimpin besar. Nabi Sulaiman raja juga, kaya juga, ya, hartanya luar biasa. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, ya, seorang yang ahli tasawuf juga, seorang ahli ibadah pada Allah, hartanya luar biasa. Itu dicontohkan, ya, dicontohkan oleh para ulama, para nabi dan para ulama-ulama kita. Kita hanya harus salah bin kali ya. Mungkin ada kodratnya begini, tentuan Allah, ya, ada ketentuan Allah. Yang penting kita tetap bersyukur pada Allah, qanaah pada Allah, itulah harta yang paling besar. Kalau mampu qanaah, mampu bersyukur, udah, ya, anak istri kita latih agar mampu bersyukur dan mampu qanaah, udah, seger udah itu kita. Emang apa sih yang problem itu? Emang kita yang bikin, ya? Yang problem itu kita yang bikin, emang siapa yang bikin? Allah kan selalu memberikan kemudahan kepada para hambanya, dan Allah nggak pernah bermaksud berbuat zalim kepada para hamba. Para hamba yang terkadang manusia itu sendiri yang bikin ulah manusianya. Ulahnya itu tadi, ilmu pengetahuan, mempelajari kagak mau, sama kemauan pun kagak, maunya seneng-seneng aja, itu salah satu diantaranya, ya. Maka turunlah problem berbagai macam setelah dia hadapi kehidupan. Waduh, ya. Apalagi dunia sekarang, ya, katanya apa nih, corona, ya, covid ini, ya, itu semuanya pada merasakan katanya, pada ngeluh katanya, ya, kondisi ekonomi. Sebagai pedagang merosot barang dagangannya, ya, ahli bisnis pun gak pernah tembus katanya, ya, apalagi tukang lamun. Yang usaha aja gak tembus, ya, ada tukang lamun, ya. Nah, ini kondisi kita sedang dilatih, ya, sedang dilatih oleh Allah, dicoba oleh Allah sampai di mana qanaahnya, tabahnya, sabarnya, rasa syukurnya kepada Allah. Idza jahaba anhu qamat qiyamatuhu. Manakala materinya itu hilang, manakala materinya pergi, hilang, berkurang, anhu dari dirinya, qamat qiyamatuhu, maka bagi dia itu telah terjadi hari kiamat. Itu, ya,
materinya hilang, mungsang mangsing. Apa ya mungsang mangsing? Hah? Itu kan bahasa istilah ya. Mungsang mangsing, cemamak, cemumu, apa itu bahasanya? Cemamak, cememek. Enggak para ruguh. Gitu ya? Enggak pada rukuh. Kalau apa? Hartanya berkurang, apalagi hartanya hilang. Tapi kalau imannya, agamanya hilang, diam saja, orang lain nggak boleh tahu. Ya, tuh. Kalau kendaraan kita motor hilang, rame. RT nggak tahu, polisi tahu. Ya. Tapi kalau agamanya hilang tadi, imannya hilang, sholatnya hilang, orang lain nggak boleh tahu. Dia penting muka udah bersih, udah mandi, gitu. Ya ini, ya ini kebanyakan umat manusia kan begitu. Begitu hilang hartanya kiamat dia, seolah-olah gitu ya, resah, gelisah, ya. Bahkan teriak-teriak, nangis, ya, menjerit. Ada orang kayaknya dulu kan zaman TV itu TV-nya hitam putih kalau dulu ya, masih langka tuh TV, harganya paling mahal Pego ya, harga gede tuh Pego hitam putih. Tetangganya kehilangan TV, nangis itu ibu-ibu ya, ibu mana gua beli ya, beli ngumpulin duit kembang, mau campuran dulu mah harus ya, mau campuran. Datang ke tetangganya ibu-ibu, sabar mah, ya, bego, rezeki emang gitu, sabar udah, yang nangis. 3 hari kemudian yang tadi bilang sabar kehilangan TV juga, nangis lagi kan ya, gantian dia. Kemarin bilang sabar, yang itu nangis. Tuh. Jadi artinya boleh saja bersedih, boleh saja sedih, ya. Tapi yang dikembalikannya tadi, kenapa kalau kehilangan agama, kehilangan iman, ya, itu tidak bersedih, ya, nggak merasa kehilangan, bahkan diam-diam saja. Ya, kalau tadi orang itu mengabdinya, menyembahnya hanya kepada materi, kepada dirham itu. Sembunyikanlah, ya, sembunyikanlah keburukan yang kamu alami. Mestinya begitu. Keburukan yang kita alami itu, musibah yang kita alami, sembunyikan. Begitu juga kebaikan yang kita kerjakan, sembunyikan. Jangan sampai orang tahu tentang kebaikan kita, dan jangan sampai orang tahu tentang keburukan dia. Artinya hal yang terjadi sama kita tadi. Mestinya begitu. Kita mau udah tulis aja status sudah. Ya, orang pada tahu semua, orang pada tahu sambur gledek siapa yang ambil anak gua. Nah, itu. Terutama kaum ibu, ya. Kaum ibu itu hal yang terjadi dalam rumah tangganya itu dia tulis di status, ya. Dia tulis di FB. Akhirnya orang lain pada tahu. Gua suka buat sama laki gua. Ya, kalau udah pedot, udah jelek, lemah, galak lagi, gitu. Itu tuh ya. Ya akhirnya apa? Temennya dah nguatin, bakarin, goreng terus sama temennya. Temennya yang dapat. Nah itu, ya. Dia jangan pakai berita, ya. Nggak usah komen-komen, udah. Itu, nggak usah status yang gitu-gitu. Mah apa aja begitu dia mah, yang goreng jengkol ini statusin dia. Wayafutuhu, ya, dan lufutlah terhadap dia, tertinggallah terhadap dia sholatu Jumu'atin, dan sholat Jumatnya tertinggal. Kenapa? Tadi pengabdiannya hanya kepada dirham, kepada dinar. Kesibukannya itu, kesibukannya sholat Jumatnya dia
dia tinggal. Kata bosnya, jangan sholat Jumat, buat naikin gaji lu. Ya, gua kasih bonus lo, jangan sholat Jumat, jangan sholat Jumat. Ini, jadi apa? Ma'budah adikun yang disembah di antara kalian itu adalah duit, materi, ya, yang menjadi Tuhannya itu. Nah, ini kalau ada saudara kita, keluarga kita, kalau kerja di suatu mana saja, nggak boleh ibadah, tinggalkan. Ya, tinggalkan pekerjaan itu, cari kerjaan yang di situ kita boleh ibadah. Sekarang sih alhamdulillah, ya, nggak ada yang begitu dah. Semuanya dipersilahkan waktu untuk sholat tengah 12 istirahat, termasuk jam 1. Ada yang istirahat jam 11, masuknya jam 3, ketiduran dia. Tiduran. Sampai sholat Jumatnya tertinggal karena dunianya tadi, terus dibuka di dunianya tadi. Ya. Insyaallah sangat penting kehidupan dunia itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik, lebih utama dibandingkan kehidupan di dunia, dan akhirat itu abadi. Kalau dunia ini kehidupan hanya sementara, anak semuanya, sirna semuanya, kita tinggalkan semuanya. Boleh kita banyakin, emang disuruh, ya, emang disuruh gitu. Kenapa? Untuk lebih menenangkan ibadah kita kepada Allah, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya, harta banyak, kita bisa bersedekah kepada mereka yang dibutuhkan. Untuk agama ada semuanya, ya, untuk ibadah itu disuruh, kita diperintah di dalam syariat agama Allah, bukan nggak diperintah, ya, diperintah. Bahkan bagi kaum pria, ya, seorang suami wajib hukumnya mencari nafkah, menafkahi anak dan istrinya. Kalau bagaimana? Kalau di rumahnya itu sudah nggak ada persediaan. Kalau beras banyak, stok, belum lagi yang lain, ya, ATM penuh, belum yang di dompet, belum yang di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang taruh di songkok. Masih ada, nggak wajib, hanya sunapa, ada, kurang apa, gitu. Ya, wajibnya itu terkala tidak ada. Kalau nggak ada, nggak wajib. Jadi wajib tadi. Apalagi kata ulama, wajib bagi seseorang, ya, menafkahi tetangganya kalau dia tahu tetangganya udah 3 hari nggak makan. Sekarang nggak ada, udah, ya, udah nggak, ya. Ada randa, ya. Iya, itu wajib, itu, ya. Kalau tetangga kita udah nggak makan dia selama 3 hari, wajib tetangga itu memberi makan, ya, untuk makannya. Dia bukan wajib kayak mereka kerja ya terus, ya, usaha teruskan. Jadi tujuannya tadi untuk penopang kehidupan, ya, di dalam kehidupan agama, ya, kehidupan akhirat, penopang kehidupan di alam dunia. Anak-anak kita butuh biaya pendidik, butuh biaya pendidikan. Langkahnya masih panjang anak-anak kita itu. Kalau kita mah, ya, udah tua begini, udah setengah abad, ya, langkahnya udah gontai, ya udah. Anak kita yang langkahnya masih banyak, yang perlu biaya, nah itu yang perlu dipikirin, ya. Masih SD mah masih ringan, masuk SMP masih tingkat SMA mulai enggak, iya, kalau udah tingkat udah kuliah nambah dah itu. Tapi rezekinya ada terus walaupun boleh ngutang.
Ya belum ngutang ada rezeki namanya. Kan ada jalan keluarnya ya. Ada jalan keluarnya. Sampai sekarang belum bayar. Au jama'atun ataupun tertinggal sholat berjamaahnya. Gara-gara materi tadi sholat berjamaahnya tertinggal. Sepanjang hidupnya setiap hari nggak pernah sholat berjamaah. Ini kalau Jumat ditinggal, sholat berjamaahnya pun ditinggal. Mungkin sholat sendiri masih sholat fardunya. Kan mestinya orang-orang yang menelusuri perjalanan kepada Allah di dalam baiatnya yang 9 itu, satu diantaranya tunaikan sholat fardu berjamaah. Salah satu diantaranya, karena itu fardu kifayah, ya. Sunnah muakkad ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat. Kalau Imam Malik mengatakan itu wajib sholat berjamaah. Kapan? Paling tidak dalam satu hari, dalam 5 waktu, satu waktu. Ya, maghrib, nggak maghrib ya isya, ya subuh ya johor ya asar. Mungkin johor dan asar itu di perjalanan itu sedang sibuk kita itu. Ya. Sama siapa? Yang namanya berjamaah lebih dari satu jamaah udah. Tapi ini, sini lo sholat. Gitu ya, sholat jamaah itu gurunya kita. Kalau di rumah dan masing-masing. Kalau di rumah tuh kita nggak ke mushola, kita nggak ke masjid, waktu mungkin sudah lewat ya, istri kita panggil sholat jamaah ya, gitu dah. Kita berdoa dah ya, kita doain ini kagak nanti kapan. Amin aja. Ya. Sholat berjamaah, sholat jamaahnya berarti enggak. Ini kita usahakan tuh. Ya paling tidak tadi sama keluarga. Kalau tidak di musola, kalau nggak di masjid, utamanya di masjid. Bagi yang bertetangga dengan masjid, ya, yang berkesampingan dengan musola, ya musola jangan disepiin. Mentang sholat di masjid, gua ke masjid aja utama, ya musola jadi kosong, utamakan yang dekat. Emang kosong mulu, apalagi subuh. Iya. Kata Wiham gak begini, kata Wiham. Kalau melihat umat Islam, lihat di saat sholat Idul Fitri. Itu umat Islam. Kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Itu kata dia. Ya. Sholat itu mah penuh Muslim, ya. Iya. Subuh itu yang beriman gitu ya. Di masjid penuh baru, ya. Musola penuh baru tuh. Sebetulnya remaja nih, ya. Standby udah rumah menyemangatkan dia. Dia kan ajan, suara ajan masih keras, masih mantap. Ya kayak Aki yang udah tua yang ajan, speakernya berebek, ya. Itu, ada suaranya juga merdu, nggak enak. Ya. Ajan mestinya dijaga itu. Ya. La yubali awyamu apa? La yubali nggak peduli. Kalau berjamaah la yubali, dia tuh nggak peduli dengan sholat berjamaah, nggak ada urusan sama sholat berjamaah. Gue belum kelar, ya. Sibuk takut kehilangan tadi tuh, ya. Takut kehilangan 2.000, 5.000, ya, 1.000 gopek di perapatan. Giliran dia habisnya, ya, dari jam 12 sampai jam 2 giliran dia sampai jam 3, ya. Takut kehilangan, kagak sembahyang akhirnya, pada depan goceng 2.000 itu setoran, ya. Nasibnya begitu awannya. Yang kita kudu bersyukur, tambah taat kita sama Allah. Au
yamutu lahu waladun fasiqun fajirun, atau dia punya anak yang fasik, yang brengsek itu mati. Ya, dia itu tadi penghambaannya begitu, punya anaknya fasik, ya, dan fajir, brengsek, bengkarwara. Kalau fasik itu artinya, ya, sembahyang mah sembahyang, gitu ya, tapi masih kagak benernya banyak banget. Fasiknya itu, ya, judi masih suka, apalagi mabuk masih suka, tapi sholat bagus masih, tapi fasik sebutnya itu dia, ya, fasik tuh, ya, fajir, brengsek, ya. Yang suruh jazmuhu, ya, di mana dia sangat sedih sekali, anaknya mati, padahal anaknya anak fasik, ya, anak yang brengsek tadi itu, tapi dia sangat sedih. Kalau anaknya mati sedih, dia nangis, ya, gaur-gaur dia, padahal anaknya fasik, ya. Nah, ini diantara jadi perbedaan para orang yang sudah belajar menuju ke jalan Allah, ya, dengan torekoh yang lurus, yaitu torekoh Islam, torekoh Al-Quran dan Sunnah Nabi, sangat jauh sekali dibandingkannya dengan semacam tadi itu, ya. Ya, fajir, ya. Nah, ini siapapun mungkin kalau anaknya meninggal itu nangis, itu sedih, ya. Siapapun sebagai itu, siapapun dia sedih itu, ya, rata-rata, ya. Nah, cuma dilarang di dalam Islam itu menangis yang kelewatan, ya, sedih yang kelewatan itu, ya, sampai dia rambutnya ditarik-tarik, ya, sampai baju dia sobek-sobek, ya. Nah, itu yang dilarang, nangis yang begitu tuh, ya. Tatkala ditinggal sedih boleh, nangis boleh, ya, sebagai manusiawi, ya, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai teman boleh, tapi jangan berlebihan, ya, nangisnya tadi itu. Nah, anak dia punya anak fasik, nah di situ tanda sayangnya Allah, disetop oleh Allah kefasikannya, sampai di sini kamu, ya, diambil nyawanya, supaya nggak sampai nanti, nggak sampai banyak kefasikannya itu. Makanya ada orang yang soleh itu ada dua, anak yang soleh. Yang pertama ada anak yang masih balita, ya, yang belum balik, diambil oleh Allah, itu anak soleh. Yang kedua memang karena anak itu dididik oleh orang tuanya, ya, sampai dia menjadi anak yang taat berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, itu anak yang soleh. Tidak ada dua, ya. Mati masih kecil itu anak soleh, anak orang, ya, dan taat sama orang tuanya setelah dididik itu anak yang soleh. Makanya kalau punya anak kecil mati itu punya celengan katanya, ya, punya celengan buat orang tua, menurut orang tuanya jangan brengsek, anaknya malu nanti di sana, ya, itu begitu ditungguin di pintu surga, bapaknya kagak datang, mamanya, ya, mana nyangkutnya, sono dikejar sama anaknya, ini orang tua saya nggak mau, ya, kalau orang tua saya itu masuk neraka, saya ikut masuk ke neraka, ya, kata malaikat, tong lu kagak tahu orang tua lu brengsek banget. Itu, ya, yang kagak, puasa kagak, maksiat mulu, gitu, ya. Ya, ini kan orang mau dikiranya kadang-kadang, ya, punya anak kecil mati, punya tabungan kayaknya sono, di tabungannya kosong. Orang tuanya brengsek, ya. Fasik dan fajir tadi itu, segitu dulu, ya. Wallahu ta'ala a'lamu. Al-Fatihah. Ya Allah, ya ilahana, wa ya Rabbana, wa ya Sayyidana, wa
wasrah suduruna warfa qadrana wa yassir umuruna min umuriddin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para jemaah sekalian, maklumat ada undangan saya lupa menyampaikan dalam rangka Walimatul Urusyah. Kita punya saudara Bang Herman menikahkan putrinya, adiknya ya, ada yang perempuan, insya Allah tasyakurannya ya, bersyukurnya besok hari Jumat malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu waktunya pada Isya, tepatnya di sana ya, di belakang rumahnya Wali Aman. Kalau dari sana masuk ke Haji Idrus, dia masuk ke gang pertama sebelah kiri ya, nanti belok kanan di situ tuh. Mudah-mudahan doakan ya senantiasa lancar ya, dan berkah kita bisa hadir insya Allah.